Andre adalah seorang pemuda yang tinggal di kota kecil Salatiga, Jawa Tengah. Kota ini terkenal dengan suasananya yang tenang, udara yang sejuk, dan pemandangan alam yang indah. Meskipun tidak sebesar kota-kota lain di Jawa Tengah, Salatiga memiliki pesona tersendiri yang membuat penghuninya merasa nyaman dan betah. Andre telah menghabiskan seluruh hidupnya di kota ini, mengenal setiap sudut jalan, dan menikmati kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Bekerja sebagai driver ojek online, Andre mengenal kota ini lebih baik dari siapapun. Setiap hari, ia mengantarkan penumpang ke berbagai penjuru Salatiga, mulai dari pusat kota hingga desa-desa di sekitarnya. Bagi Andre, Salatiga adalah tempat yang istimewa, tidak hanya karena ini adalah kampung halamannya, tetapi juga karena kota ini memberinya kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang dan mendengar berbagai cerita dari setiap penumpang yang ia antar. Andre adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang hingga kini belum menikah. Meskipun di usianya banyak teman sebayanya yang sudah berkeluarga, Andre merasa bahwa masih banyak hal yang ingin dicapai sebelum memutuskan untuk menikah. Ia percaya bahwa pernikahan adalah komitmen besar yang memerlukan kesiapan mental dan finansial. Dan hingga saat ini, ia lebih fokus pada pekerjaannya dan tanggung jawabnya sebagai anak sulung. Meskipun belum menikah, Andre bukanlah seseorang yang kesepian. Ia memiliki banyak teman dan menikmati waktu-waktunya bersama mereka. Selain itu, ia juga memiliki keluarga yang selalu mendukungnya dalam setiap keputusan. Bagi Andre, menikah bukanlah tujuan hidup yang harus segera dicapai, tetapi sebuah perjalanan yang akan datang di waktu yang tepat, ketika ia sudah siap untuk berbagi hidup dengan seseorang yang istimewa. Andre dianugerahi penampilan fisik yang menarik. Dengan wajah tampan, postur tubuh yang tinggi, dan senyum yang menawan, ia mudah dikenali dan disukai oleh banyak orang. Seringkali, penumpang perempuan yang diantarnya merasa kagum dengan ketampanan Andre, dan tidak jarang mereka memulai obrolan hanya untuk lebih mengenalnya. Namun, Andre selalu bersikap ramah dan profesional, tidak pernah menggunakan penampilannya untuk keuntungan pribadi. Meskipun memiliki penampilan yang menarik, Andre tidak pernah merasa sombong atau menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Ia percaya bahwa penampilan hanyalah bagian luar dari seseorang, sementara sikap dan karakterlah yang lebih penting. Andre selalu menjaga sikapnya, bersikap sopan dan menghargai semua orang yang ditemuinya. Baginya, menjadi pribadi yang baik jauh lebih berharga daripada sekadar memiliki wajah tampan. Andre lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang. Andre adalah anak pertama dari 2 bersaudara, dan sejak kecil, ia sudah diajarkan untuk bertanggung jawab dan menjadi panutan bagi adiknya. Keluarga mereka mungkin tidak memiliki kekayaan materi, tetapi mereka kaya akan cinta dan kebersamaan. Sebagai anak sulung, Andre merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Ia selalu berusaha membantu orang tuanya dan adiknya dalam berbagai hal. Andre sering membantu ayahnya di sawah atau membantu ibunya di rumah ketika tidak sedang bekerja. Ia sangat menyayangi keluarganya dan bertekad untuk membahagiakan mereka, meskipun harus bekerja keras siang dan malam. Andre dikenal sebagai seorang yang pekerja keras. Setiap hari, ia bekerja tanpa mengenal lelah, dari pagi hingga malam, mengantarkan penumpang atau mengirimkan barang. Meskipun seringkali harus bekerja di bawah terik matahari atau hujan deras, Andre tidak pernah mengeluh. Ia selalu mengerjakan pekerjaannya dengan sepenuh hati dan penuh semangat, karena ia tahu bahwa ini adalah cara untuk mencapai mimpinya dan membantu keluarganya. Setiap pagi, Andre memulai harinya lebih awal dari kebanyakan orang. Ketika sebagian besar warga Salatiga masih terlelap, Andre sudah bersiap-siap untuk memulai pekerjaannya. Ia mengendarai sepeda motornya, melintasi jalanan kota yang masih sepi, dan memulai hari dengan semangat tinggi. Pekerjaan sebagai driver ojek online tidaklah mudah, tetapi Andre menikmatinya. Ia merasa puas ketika bisa membantu orang lain, entah itu mengantar mereka ke tujuan atau mengirimkan pesanan mereka. Hingga malam tiba, Andre masih berkeliling kota, melayani penumpang yang membutuhkan jasanya. Kadang-kadang, ketika hari sudah terlalu larut dan tubuhnya mulai lelah, ia berpikir untuk pulang lebih awal. Namun, tanggung jawabnya sebagai tulang punggung keluarga membuatnya terus bekerja hingga larut malam. Meskipun lelah, Andre selalu pulang dengan hati yang tenang, mengetahui bahwa ia telah bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya.
Tidak jarang, Andre harus bekerja hingga larut malam, bahkan hingga pagi hari. Di malam-malam tertentu, terutama saat ada acara besar di kota atau ketika permintaan ojek online meningkat, Andre memilih untuk berangkat bekerja setelah maghrib dan baru pulang menjelang subuh. Meskipun bekerja di malam hari lebih melelahkan, Andre memahami bahwa ini adalah bagian dari pekerjaannya dan cara untuk mendapatkan penghasilan lebih. Di antara banyaknya driver ojek online di Salatiga, Andre memiliki seorang sahabat yang sangat dekat bernama Arif. Arif adalah teman seprofesi yang sudah dikenalnya sejak mereka mulai bekerja sebagai driver ojek online. Keduanya sering bertemu dan berbagi cerita tentang pengalaman sehari-hari mereka di jalan. Persahabatan mereka terjalin dengan kuat, karena mereka saling mendukung dan memahami tantangan yang dihadapi dalam pekerjaan. Arif bukan hanya teman kerja, tetapi juga sahabat yang selalu ada untuk Andre dalam berbagai situasi. Mereka sering nongkrong bersama saat sedang tidak ada orderan, membicarakan berbagai hal, mulai dari kehidupan pribadi hingga rencana masa depan. Arif adalah sosok yang humoris, yang selalu berhasil membuat Andre tertawa meskipun hari itu terasa berat. Persahabatan mereka menjadi salah satu hal yang membuat pekerjaan sebagai driver ojek online terasa lebih ringan. Andre dan Arif memiliki kebiasaan mangkal di tempat yang sama setiap hari, yaitu di area kampus Salatiga. Tempat ini dipilih karena lokasinya strategis dan banyak mahasiswa yang membutuhkan jasa ojek online, terutama di pagi dan sore hari. Setiap pagi, mereka akan bertemu di titik yang telah mereka sepakati, menunggu orderan pertama hari itu. Tempat mangkal ini sudah seperti markas bagi mereka, tempat di mana mereka bisa bersantai sejenak sebelum kembali bekerja. Di sela-sela menunggu orderan, Andre dan Arif sering mengobrol atau bercanda, membuat suasana lebih hangat dan menyenangkan. Mereka juga saling berbagi informasi tentang rute terbaik, atau cara menghadapi pelanggan yang rewel. Dengan mangkal di tempat yang sama setiap hari, mereka merasa lebih terorganisir dan bisa saling membantu jika ada masalah. Persahabatan dan kekompakan mereka membuat pekerjaan sehari-hari terasa lebih ringan. Di tengah-tengah kesibukan menunggu orderan, para driver ini sering bercanda, berbagi informasi tentang rute terbaik, atau bahkan saling membantu jika ada masalah teknis pada kendaraan. Hubungan mereka lebih dari sekadar rekan kerja, mereka telah menjadi sahabat yang saling menjaga dan menguatkan. Bagi Andre, lingkungan kerja yang penuh kehangatan ini membuat profesi sebagai driver ojek online bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi juga bagian dari hidupnya yang penuh dengan makna dan persahabatan. Setiap hari, Andre melayani berbagai jenis penumpang, namun sebagian besar dari mereka adalah para pekerja kantor dan mahasiswa. Di pagi hari, ia sering mengantar pekerja yang sedang terburu-buru ke tempat kerja mereka di pusat kota atau kawasan perkantoran. Mereka biasanya sibuk dengan panggilan telepon atau mengecek email di ponsel, sementara Andre dengan cekatan membawa mereka ke tujuan dengan tepat waktu. Bagi Andre, melayani penumpang seperti ini adalah tantangan tersendiri karena ia harus memastikan mereka tiba tepat waktu meskipun kondisi jalan seringkali macet. Di sisi lain, saat siang dan sore hari, banyak mahasiswa yang menjadi penumpangnya. Mahasiswa ini seringkali memanfaatkan jasa Andre untuk pergi ke kampus, perpustakaan, atau tempat-tempat nongkrong di sekitar Salatiga. Andre menikmati percakapan dengan mereka, mendengar cerita-cerita tentang perkuliahan, tugas, dan kehidupan kampus yang penuh warna. Dari interaksi ini, Andre merasa seolah-olah kembali ke masa mudanya, meskipun ia sendiri tidak pernah merasakan bangku kuliah. Selama menjadi driver ojek online, Andre telah mengalami berbagai macam pengalaman, baik yang pahit maupun yang manis. Setiap hari adalah petualangan baru bagi Andre, dengan tantangan dan kejutan yang selalu menanti di setiap sudut jalan. Pengalaman-pengalaman ini telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih sabar, tangguh, dan penuh rasa syukur. Ada hari-hari di mana ia merasa sangat puas karena berhasil membantu penumpang dengan baik, dan ada juga hari-hari di mana ia harus menghadapi situasi sulit yang menguji ketahanannya. Salah satu pengalaman pahit yang pernah dialami Andre adalah ketika ia mendapat orderan untuk mengantar barang yang melebihi kapasitas motornya. Saat itu, ia tidak menyangka bahwa barang yang harus diantarnya berukuran sangat besar dan berat. Namun, sebagai seorang yang bertanggung jawab, Andre tetap berusaha untuk menyelesaikan tugasnya. Ia mencoba berbagai cara untuk memastikan barang tersebut bisa dibawa dengan aman, meskipun itu berarti harus mengikatnya dengan hati-hati dan mengendarai motor dengan sangat perlahan.
Perjalanan tersebut menjadi sangat menegangkan bagi Andre. Setiap kali ia melintasi jalan yang berlubang atau berbelok, ia harus ekstra waspada agar barang yang diangkutnya tidak jatuh atau rusak. Meskipun kondisi ini sangat melelahkan, Andre tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, ia berhasil mengantarkan barang tersebut dengan selamat ke tujuan. Meski merasa kelelahan, Andre merasa puas karena telah menunaikan tanggung jawabnya dengan baik. Tidak semua pengalaman Andre sebagai driver ojek online bersifat biasa, ada juga yang berbau mistis. Salah satu pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan adalah saat ia menerima orderan dengan alamat yang ternyata menuju ke sebuah rumah sakit terbengkalai. Awalnya, Andre tidak curiga, karena ia sering mengantar ke berbagai lokasi. Namun, ketika ia tiba di lokasi yang dituju, suasana yang gelap dan sunyi membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, dan ketika Andre mencoba menghubungi pemesan, panggilannya tidak diangkat. Ketika hendak berbalik dan meninggalkan tempat tersebut, Andre tiba-tiba merasa ada yang memperhatikannya. Saat menoleh, ia melihat bayangan samar seseorang di jendela salah satu ruangan rumah sakit itu. Rasa takut langsung menyelimuti dirinya, dan tanpa berpikir panjang, ia segera menyalakan motornya dan pergi dari sana. Pengalaman itu membuat Andre lebih berhati-hati ketika menerima orderan di malam hari, terutama jika lokasinya terasa tidak wajar atau tidak dikenal. Selain pengalaman mistis, Andre juga seringkali harus menghadapi orderan fiktif. Orderan seperti ini adalah mimpi buruk bagi para driver ojek online. Dengan harapan mendapatkan penghasilan, Andre seringkali harus melaju jauh hanya untuk menemukan bahwa orderan tersebut palsu atau alamatnya tidak ada. Situasi ini tidak hanya menguras waktu dan bensin, tetapi juga rasa frustrasi. Namun, Andre tetap berusaha mengambil sisi positifnya, belajar untuk lebih berhati-hati dalam menerima orderan. Yang lebih mengejutkan, Andre pernah mengalami kejadian di mana ia merasa telah mengantar penumpang yang ternyata tak kasat mata. Pada suatu malam, Andre mendapat orderan dari seorang pria yang meminta diantar ke sebuah lokasi di pinggiran kota. Setelah tiba di lokasi, Andre menoleh ke belakang untuk meminta bayaran, namun penumpangnya sudah tidak ada. Kaget dan bingung, Andre menyadari bahwa ia mungkin telah mengantar sosok yang tidak berasal dari dunia nyata. Kejadian ini membuat Andre semakin percaya bahwa dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Meskipun banyak tantangan dan kejadian tak terduga, Andre juga memiliki banyak pengalaman menyenangkan selama menjadi driver ojek online. Salah satu hal yang paling membuatnya senang adalah ketika penumpang memberikan tips sebagai bentuk apresiasi atas pelayanannya. Seringkali, mereka memberikan tip karena Andre selalu berusaha mengantar penumpang tepat waktu, terutama dalam situasi mendesak. Kecepatan dan ketepatannya menjadi nilai tambah yang membuat para penumpang merasa puas. Andre merasa sangat dihargai ketika menerima tip, karena baginya, itu adalah bentuk pengakuan atas kerja keras dan dedikasinya. Tip ini tidak hanya memberikan tambahan penghasilan, tetapi juga menambah semangat Andre dalam menjalani pekerjaannya setiap hari. Meski nominalnya tidak selalu besar, perhatian dan penghargaan dari penumpang tersebut membuat Andre merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Selain tip, Andre juga seringkali mendapatkan perhatian khusus dari para penumpangnya. Tidak jarang, setelah mengantar penumpang ke tujuan, mereka menawarkan Andre untuk mampir dan makan bersama, atau bahkan membelikannya makanan. Kejadian ini paling sering terjadi ketika Andre mengantar penumpang ke restoran atau tempat makan. Para penumpang, yang merasa senang dengan pelayanan Andre, kadang mengajaknya untuk makan atau sekadar membelikannya makanan sebagai tanda terima kasih. Bagi Andre, momen-momen seperti ini sangat berharga. Selain bisa menikmati hidangan enak tanpa harus mengeluarkan uang, ia juga bisa berinteraksi lebih dekat dengan penumpangnya. Andre merasa bahwa hubungan antara dirinya dan penumpang tidak hanya sekadar transaksi, tetapi juga bisa menjadi sebuah pertemanan yang hangat. Dia selalu mengingat kebaikan-kebaikan kecil ini sebagai motivasi untuk terus bekerja dengan sepenuh hati. Di antara berbagai pengalaman menyenangkan, salah satu yang paling berkesan bagi Andre adalah ketika ia mendapat hadiah berupa jam tangan dari seorang penumpang. Penumpang tersebut sangat terkesan dengan ketepatan waktu dan keramahan Andre selama perjalanan, sehingga ia memutuskan untuk memberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan.
Jam tangan tersebut tidak hanya menjadi kenang-kenangan, tetapi juga menjadi simbol betapa pentingnya menjaga komitmen terhadap pekerjaan. Andre sangat terharu dengan hadiah tersebut. Jam tangan itu menjadi benda yang sangat berharga baginya, bukan hanya karena nilainya, tetapi karena makna di baliknya. Setiap kali ia melihat jam tangan itu, Andre merasa diingatkan akan pentingnya memberikan pelayanan terbaik dan selalu menghargai waktu. Hadiah ini juga mengajarkan Andre bahwa ketulusan dalam bekerja bisa membawa kebahagiaan yang tak terduga. Disiplin waktu dan kerja keras adalah prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Andre dalam menjalani profesinya sebagai driver ojek online. Andre selalu berusaha untuk tiba tepat waktu di setiap orderan, memastikan penumpang merasa aman dan nyaman selama perjalanan. Kerja kerasnya ini berbuah manis, terbukti dari rating yang selalu bagus di aplikasi ojek online yang ia gunakan. Rating tinggi tersebut tidak hanya mencerminkan kepuasan penumpang, tetapi juga menjadi motivasi bagi Andre untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Meski sibuk dengan pekerjaannya sebagai driver ojek online, Andre tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang Muslim. Setiap kali ada kesempatan, Andre selalu menyempatkan diri untuk beribadah sholat, baik di masjid terdekat atau di tempat yang memungkinkan. Baginya, sholat adalah sumber ketenangan dan kekuatan yang membantu menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaan sehari-hari. Andre percaya bahwa kesuksesan dalam pekerjaan tidak hanya bergantung pada usaha dan kerja keras, tetapi juga pada keberkahan dari Tuhan. Oleh karena itu, meskipun jadwalnya padat, Andre selalu berusaha menjaga ibadahnya. Bagi Andre, keseimbangan antara dunia dan akhirat adalah kunci untuk menjalani hidup dengan penuh berkah. Dengan menjalankan sholat, Andre merasa lebih tenang dan siap menghadapi hari-hari penuh tantangan sebagai driver ojek online. Suatu pagi yang cerah, Andre sedang bersiap-siap untuk berangkat mangkal seperti biasa. Seperti rutinitasnya setiap hari, Andre memastikan motornya dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Namun, baru saja ia hendak meninggalkan rumah, tiba-tiba muncul notifikasi dari aplikasi ojek online di ponselnya. Pesanan masuk, dan Andre langsung melihat lokasi penjemputan yang ternyata tidak jauh dari tempat tinggalnya. Dengan sigap, Andre segera menyalakan motor dan bergegas menuju titik jemput. Lokasi penjemputan itu berada di area perumahan yang familiar bagi Andre. Jalan-jalan di sekitar tempat tinggalnya sudah seperti bagian dari rumahnya sendiri. Saat ia semakin mendekat ke titik jemput, perasaannya sedikit berubah. Ada rasa penasaran yang muncul, mengingat lokasinya yang sangat dekat. Andre pun tiba di lokasi dengan cepat. Saat tiba di lokasi, Andre melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan, menunggu dengan tenang. Setelah lebih dekat, Andre menyadari bahwa penumpang yang memesan ojek kali ini adalah Ratna, tetangganya. Andre tersenyum dan sedikit terkejut. Ratna menyapanya dengan hangat, dan Andre merespons dengan ramah, meski dalam hati masih merasa sedikit heran. Ratna jarang sekali terlihat menggunakan ojek online, sehingga momen ini terasa sedikit berbeda bagi Andre. Ratna kemudian menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan Andre untuk mengantarnya ke sebuah tempat, dan kebetulan pagi itu suaminya tidak bisa mengantarnya dengan mobil. Andre dengan senang hati setuju, dan mereka pun segera berangkat. Selama perjalanan, suasana terasa cukup nyaman karena mereka sudah saling mengenal. Namun, di sisi lain, Andre juga sedikit merasa canggung karena ini adalah pertama kalinya ia mengantar Ratna. Ratna adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang memiliki kecantikan alami. Kecantikannya tidak hanya terlihat dari wajahnya yang lembut, tetapi juga dari caranya membawa diri. Postur tubuhnya yang ideal menambah pesona anggunnya, dan setiap gerakan Ratna selalu tampak elegan. Meski sederhana, penampilan Ratna selalu memikat, dengan rambut hitam yang tergerai rapi dan busana yang selalu terlihat serasi. Senyumnya yang manis adalah salah satu hal yang paling dikenal oleh para tetangga, termasuk Andre. Ratna adalah istri dari Agus, seorang kepala desa yang cukup disegani di lingkungan mereka. Agus dikenal sebagai sosok yang tegas namun bijaksana, dan memiliki pengaruh yang besar di desa mereka. Sebagai istri kepala desa, Ratna menjalani peran penting dalam mendukung suaminya dan sering terlibat dalam berbagai kegiatan desa. Andre mengetahui bahwa Agus dan Ratna adalah pasangan yang cukup dihormati di desa mereka. Meski demikian, Andre merasa biasa saja ketika harus mengantar Ratna, karena ia selalu memisahkan urusan pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Ratna sendiri, meski menjadi istri kepala desa, tetap bersikap rendah hati dan tidak pernah memanfaatkan statusnya untuk meminta perlakuan khusus dari orang lain, termasuk Andre. Keseharian Ratna dihabiskan dengan mengurus rumah tangga. Meskipun belum dikaruniai anak, Ratna tetap menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Ia mengatur segala hal di rumah, mulai dari membersihkan, memasak, hingga mengurus kebutuhan suaminya, Agus. Meskipun sudah menikah selama beberapa tahun, Ratna dan Agus belum memiliki anak. Hal ini kadang menjadi topik pembicaraan di kalangan tetangga, namun Ratna selalu menanggapinya dengan tenang dan bijak. Dia percaya bahwa semua akan datang pada waktunya, dan sementara itu, dia tetap menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Setelah menyapa dan berbincang singkat, Andre segera mengarahkan motornya menuju lokasi yang tertera di aplikasi. Ratna duduk di belakang dengan tenang, menikmati perjalanan pagi itu. Andre, seperti biasa, mengemudikan motornya dengan hati-hati, memastikan Ratna merasa nyaman selama perjalanan. Jalanan yang mereka lalui cukup ramai dengan aktivitas pagi, tetapi Andre tetap fokus dan sigap menavigasi kendaraannya melewati keramaian. Perjalanan mereka berlangsung lancar, dan Andre merasa lega karena bisa memberikan pelayanan yang baik kepada tetangganya sendiri. Meskipun mereka tinggal di lingkungan yang sama, Andre tidak pernah menyangka akan mengantar Ratna dengan ojek online. Selama perjalanan, Ratna mulai merasa kagum dan terpesona dengan Andre. Meskipun ia sudah mengenal Andre sebagai tetangganya, kali ini Ratna merasakan interaksi yang lebih dekat. Cara Andre mengemudi, sikapnya yang tenang, dan bagaimana ia memastikan kenyamanan Ratna membuat wanita itu semakin terkesan. Ratna melihat sisi lain dari Andre yang selama ini tidak begitu ia perhatikan, keramahan dan profesionalisme yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Ratna tidak bisa menghindari perasaan bahwa Andre adalah sosok yang menarik, bukan hanya karena fisiknya yang tampan, tetapi juga karena sikap dan kepribadiannya. Kesan ini membuat Ratna merasa senang bisa berinteraksi lebih dekat dengan Andre, meskipun hanya dalam konteks penumpang dan pengemudi ojek online. Dalam hati, Ratna mulai merasakan kekaguman yang berbeda terhadap Andre, yang kini tidak lagi ia pandang sekadar sebagai tetangga. Sepanjang perjalanan, Ratna dan Andre hanya berbincang ringan. Ratna sesekali bertanya tentang pekerjaan Andre sebagai driver ojek online, dan Andre menjawab dengan sopan dan ramah. Ratna menikmati setiap momen obrolan tersebut, meski hanya berupa hal-hal kecil. Andre yang dikenal sebagai tetangga yang pendiam, ternyata cukup menyenangkan saat diajak berbicara. Meskipun percakapan mereka tidak mendalam, namun cukup untuk membuat perjalanan yang singkat itu menjadi lebih bermakna. Bagi Ratna, kebersamaan yang sederhana ini terasa sangat istimewa. Setelah beberapa menit berkendara, Andre dan Ratna akhirnya tiba di tujuan yang dipesan melalui aplikasi, yaitu Pasar Raya, sebuah pasar tradisional yang cukup ramai di Salatiga. Andre merasa lega telah berhasil mengantarkan Ratna sampai tujuan dengan selamat. Dia menunggu sejenak sambil melihat Ratna yang bersiap untuk masuk ke dalam pasar. Pasar raya dengan hiruk-pikuknya menjadi latar belakang yang kontras dengan suasana tenang yang sebelumnya mereka rasakan selama perjalanan. Setelah turun dari motor, Ratna berbalik dan dengan sopan meminta Andre untuk menunggu sementara ia berbelanja kebutuhan di pasar. Andre, yang biasanya langsung mencari orderan baru setelah menurunkan penumpang, kali ini setuju untuk menunggu Ratna. Ratna menjelaskan bahwa belanjanya tidak akan lama, dan Andre pun setuju tanpa ragu. Dia menepi ke tempat yang agak sepi di sekitar pasar dan menunggu dengan sabar. Sambil menunggu, Andre memanfaatkan waktu untuk memeriksa ponselnya, melihat notifikasi, dan mungkin juga memesan secangkir kopi dari pedagang di sekitar pasar. Pikiran Andre tetap fokus pada tugasnya, memastikan ia siap kapanpun Ratna selesai berbelanja. Dalam hati, Andre merasa senang bisa membantu tetangganya. Setelah sekitar 20 menit berlalu, Ratna akhirnya menyelesaikan belanja kebutuhannya di pasar. Dengan membawa beberapa tas belanjaan yang tampak penuh, Ratna keluar dari keramaian pasar dan berjalan menuju tempat Andre menunggunya. Andre yang sudah bersiap sejak tadi, segera berdiri dan membantu Ratna menata barang-barang belanjaannya di motor. Ia memastikan semuanya aman dan tidak akan mengganggu perjalanan mereka pulang. Andre kembali memastikan bahwa Ratna nyaman duduk di belakang sebelum ia mulai menghidupkan motor. Ratna, yang merasa sedikit lelah setelah berbelanja, senang bisa segera pulang.
Dia menghargai kesabaran Andre yang menunggunya dengan sabar, tanpa menunjukkan tanda-tanda terganggu atau terburu-buru. Mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Ratna. Andre memulai perjalanan kembali ke rumah Ratna dengan kecepatan yang stabil, memastikan barang belanjaan tetap aman di motor. Jalanan yang mereka lewati mulai agak sepi karena aktivitas pagi di pasar sudah sedikit mereda. Ratna duduk di belakang dengan nyaman, merasakan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan setelah berada di tengah keramaian pasar. Perjalanan pulang ini terasa lebih santai, dengan suasana yang lebih tenang dibandingkan saat berangkat tadi. Andre, seperti biasa, mengemudi dengan penuh konsentrasi, tapi kali ini ia merasa lebih tenang karena mereka sudah semakin dekat dengan tujuan akhir. Ratna diam-diam merasa bersyukur bisa pulang dengan aman bersama Andre, seorang driver ojek online yang dikenal baik dan profesional. Meskipun perjalanan ini adalah bagian dari pekerjaan Andre, Ratna merasa bahwa ia telah menerima lebih dari sekadar layanan transportasi. Di tengah perjalanan pulang, Ratna memulai obrolan dengan Andre. Kali ini, mereka berbincang lebih intens dibandingkan sebelumnya. Suasana yang awalnya canggung sudah berubah menjadi lebih akrab. Ratna merasa nyaman berbicara dengan Andre, dan mereka mulai membahas berbagai topik, dari pekerjaan hingga kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal mereka. Andre merespon setiap pertanyaan Ratna dengan ramah, menunjukkan bahwa ia juga menikmati percakapan tersebut. Obrolan mereka mengalir dengan lancar, dan Andre merasa senang bisa mengenal Ratna lebih dekat. Keduanya saling berbagi cerita, dan Andre pun mulai membuka sedikit tentang pengalamannya sebagai driver ojek online yang penuh tantangan. Ratna mendengarkan dengan antusias, menghargai kerja keras Andre yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada setiap penumpangnya. Percakapan ini membuat perjalanan yang singkat itu terasa lebih hangat dan bermakna. Setelah perjalanan yang menyenangkan, mereka akhirnya tiba di rumah Ratna. Andre berhenti di depan gerbang rumah dan membantu Ratna menurunkan barang belanjaannya. Ratna mengucapkan terima kasih kepada Andre dengan tulus, merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dia kemudian mengambil uang dari dompetnya dan membayar jasa ojek online sesuai tarif yang tertera di aplikasi. Namun, sebagai bentuk apresiasi atas kesabaran dan keramahan Andre, Ratna juga tidak lupa memberikan tip yang cukup besar. Andre menerima pembayaran dan tip tersebut dengan rasa syukur, merasa senang bisa memberikan pelayanan yang memuaskan. Baginya, tip yang diberikan oleh Ratna bukan hanya tentang uang, tetapi juga tanda bahwa usahanya dihargai. Setelah urusan selesai, Andre bersiap untuk pergi, tetapi Ratna kemudian mengajaknya berbicara sebentar lagi, membuat Andre sedikit terkejut tapi tetap siap mendengarkan. Sebelum Andre beranjak pergi, Ratna dengan sopan meminta nomor WhatsApp Andre. Ia menjelaskan bahwa tadi ia memesan Andre melalui aplikasi, dan jika nanti membutuhkan jasa Andre lagi, ia bisa menghubungi langsung melalui WhatsApp. Andre sedikit terkejut dengan permintaan tersebut, tetapi ia dengan senang hati memberikan nomor kontaknya. Setelah pertukaran nomor selesai, Ratna kembali mengucapkan terima kasih dan tersenyum hangat kepada Andre. Dia merasa senang bisa berkenalan lebih dekat dengan Andre, dan siapa tahu, mungkin di lain waktu ia akan membutuhkan bantuannya lagi. Andre pun pamit dengan sopan, menyalakan motornya, dan melaju perlahan meninggalkan rumah Ratna. Di kepalanya, Andre merasa senang karena hari itu tidak hanya berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, tetapi juga mendapatkan relasi baru yang mungkin akan berguna di masa mendatang. Setelah menyelesaikan tugas mengantar Ratna dan mendapatkan nomor WhatsApp-nya, Andre melanjutkan perjalanannya menuju pangkalan ojek online tempat ia biasa mangkal. Suasana pagi yang cerah membuat perjalanan menuju pangkalan terasa menyenangkan. Andre memasang helmnya dan memulai perjalanan dengan semangat, memikirkan orderan berikutnya yang mungkin akan datang. Setibanya di pangkalan, Andre memarkirkan motornya dengan rapi dan mulai bergabung dengan teman-teman sesama driver, bersiap untuk melayani pelanggan yang datang. Di pangkalan, Andre kembali ke rutinitasnya sehari-hari. Ia berbincang dengan rekan-rekannya tentang pengalaman mereka hari itu dan saling bertukar informasi mengenai tips dan trik dalam menjalani pekerjaan sebagai driver ojek online. Dengan suasana yang akrab dan penuh semangat, Andre merasa kembali energik dan siap menghadapi hari yang penuh tantangan di depan. Hari itu, Andre menjalani rutinitasnya dengan lancar seperti biasa. Ia menerima berbagai orderan dari aplikasi dan mengantarkan penumpang dengan tepat waktu, menikmati setiap momen perjalanan.
Suasana di jalan cukup kondusif, dan cuaca yang baik menambah kenyamanan selama berkendara. Meskipun hari-harinya biasanya sibuk dan penuh tantangan, Andre merasa beruntung bisa menyelesaikan setiap tugas dengan baik. Setiap orderan yang berhasil diantar membuatnya merasa puas dan termotivasi untuk terus bekerja keras. Andre menyambut setiap peluang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, termasuk di hari yang tampaknya berjalan lancar seperti hari itu. Malam harinya, setelah Andre selesai dengan aktivitasnya, ia menerima notifikasi pesan dari WhatsApp. Ternyata, itu adalah pesan dari Ratna. Ratna mengirimkan pesan dengan sapaan hangat dan bertanya bagaimana kabar Andre setelah hari yang panjang. Pesan tersebut membuat Andre merasa terkejut sekaligus senang, karena komunikasi seperti ini jarang terjadi antara driver ojek online dan pelanggan. Ia merasa bahwa Ratna benar-benar tertarik untuk berkenalan lebih jauh. Ratna juga menyampaikan bahwa ia sangat menghargai layanan yang diberikan oleh Andre dan merasa senang bisa berkomunikasi lebih langsung. Pesan itu membuat Andre merasa lebih dekat dengan Ratna, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai tetangga dan pelanggan. Andre membalas pesan dengan sopan dan bersyukur atas perhatian Ratna, menyiapkan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Dalam pesan-pesan yang bertukar, Ratna mulai bertanya lebih dalam tentang keseharian Andre. Ia penasaran bagaimana Andre menghabiskan waktu di luar jam kerjanya dan kegiatan apa yang biasa ia lakukan saat senggang. Ratna juga ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Andre, seperti hobi, rutinitas, dan apa yang membuatnya senang dalam pekerjaan sehari-hari. Andre merasa senang dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menjawabnya dengan detail. Ia bercerita tentang berbagai aktivitas yang ia lakukan di waktu luangnya, seperti berolahraga, berkumpul dengan teman, dan melakukan hobi-hobi kecil yang ia nikmati. Andre juga membagikan bagaimana pekerjaannya sebagai driver ojek online memberikan kepuasan tersendiri, meskipun ada tantangan. Setelah menjawab pertanyaan Ratna, Andre juga membalas dengan bertanya mengenai keseharian Ratna. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kegiatan yang Ratna lakukan di luar dari mengurus rumah tangga, termasuk hobinya dan aktivitas sosial yang mungkin ia ikuti. Andre merasa penasaran dan tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang kehidupan Ratna, terutama karena ia sudah memiliki kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan Ratna sebelumnya. Ratna menjawab pertanyaan Andre dengan antusias, berbagi tentang rutinitasnya, kegiatan yang ia nikmati, dan bagaimana ia mengisi waktu senggangnya. Percakapan malam itu menjadi lebih personal dan akrab, memperkuat ikatan yang baru mereka bangun melalui obrolan ringan namun berarti. Hari demi hari, Andre dan Ratna semakin mengenal satu sama lain. Melalui pesan-pesan WhatsApp yang rutin, mereka saling berbagi informasi tentang keseharian masing-masing. Sementara itu, Ratna juga belajar tentang kegiatan Andre di luar pekerjaan sebagai driver ojek online, termasuk hobinya dan bagaimana ia menghabiskan waktu luangnya. Keduanya merasa semakin akrab, dan hubungan mereka mulai melampaui batasan formal sebelumnya. Percakapan mereka tidak hanya terbatas pada topik sehari-hari, tetapi juga mulai menyentuh aspek-aspek pribadi. Mereka saling memberi dukungan dan berbagi kisah-kisah kecil yang membuat hubungan mereka terasa lebih dekat. Andre dan Ratna mulai merasakan adanya keakraban yang tumbuh di antara mereka, menjadikan obrolan malam mereka lebih berarti dan mendalam. Suatu hari, Ratna mengirimkan pesan kepada Andre, meminta untuk diantarkan ke pasar raya lagi. Pesan itu datang dengan nada santai, namun Andre merasa senang bisa membantu Ratna sekali lagi. Mengetahui bahwa Ratna sudah sering berbelanja di pasar, Andre segera merespons dengan positif dan berjanji akan menjemputnya. Dia melihat permintaan ini sebagai kesempatan untuk terus menjaga hubungan baik dengan Ratna dan menawarkan bantuannya dalam rutinitas sehari-hari. Andre mempersiapkan dirinya untuk perjalanan tersebut, memastikan motornya dalam kondisi baik dan siap untuk berangkat. Dia merasa bahwa membantu Ratna adalah cara yang baik untuk menjaga hubungan mereka dan menunjukkan sikap profesional sekaligus perhatian. Setelah semua siap, Andre melaju menuju rumah Ratna dengan harapan bisa memberikan layanan yang memuaskan sekali lagi. Sesampainya di rumah Ratna, Andre segera menyalakan klakson untuk memberi tanda bahwa dia telah tiba. Ratna keluar dari rumah dengan cepat dan tampak siap untuk memulai perjalanan ke pasar. Andre membantu Ratna membawa barang-barang belanjaan kecil yang diperlukan dan memastikan semuanya aman di motor.
Selama perjalanan, Andre mematuhi rute yang biasa diambil untuk menuju pasar, memastikan perjalanan berlangsung lancar. Ratna tampak nyaman dan berbicara sedikit tentang rencananya di pasar. Andre mengemudikan motornya dengan hati-hati, sambil sesekali berkomentar tentang cuaca atau kondisi jalan. Ratna mulai menceritakan keluh kesahnya kepada Andre. Ia mengungkapkan betapa capeknya dirinya setelah menjalani rutinitas sehari-hari dan berbelanja. Ratna menceritakan tentang berbagai tantangan yang dihadapinya, termasuk bagaimana mengatur waktu antara pekerjaan rumah tangga dan kebutuhan pribadi. Andre mendengarkan dengan penuh perhatian, merespons dengan empati dan memberikan dukungan moral. Andre juga memberikan beberapa kata-kata penyemangat dan berbagi beberapa tips tentang cara mengatasi stres. Percakapan ini mempererat ikatan mereka, membuat Ratna merasa lebih dekat dan nyaman dengan Andre. Dalam percakapan yang semakin mendalam, Ratna juga menceritakan masalah pribadi yang ia hadapi, terutama mengenai suaminya, Agus. Ia berbagi tentang masalah kejantanan Agus yang mempengaruhi hubungan mereka dan bagaimana hal itu menambah beban emosional di hidupnya. Ratna merasa bahwa berbagi masalah ini dengan Andre adalah langkah yang tepat untuk mendapatkan perspektif baru dan mungkin sedikit dukungan. Andre mendengarkan dengan penuh simpati, menghargai kepercayaan yang diberikan Ratna. Ia berusaha untuk memberikan nasihat yang bijaksana dan dukungan moral tanpa terlalu mencampuri urusan pribadi. Percakapan ini membuka dimensi baru dalam hubungan mereka, yang sebelumnya hanya terbatas pada interaksi sehari-hari sebagai driver dan pelanggan. Setibanya di pasar raya, Ratna segera turun dari motor dan mulai berbelanja seperti biasa. Ia dengan sigap menuju berbagai kios, mencari barang-barang yang dibutuhkannya. Andre, yang menunggu di pinggir jalan, memanfaatkan waktu tersebut untuk beristirahat sejenak sambil memeriksa aplikasi dan menyiapkan motornya untuk perjalanan selanjutnya. Belanja Ratna memakan waktu sekitar 30 menit. Selama waktu tersebut, Andre memantau jam dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ketika Ratna akhirnya selesai berbelanja, Andre siap untuk melanjutkan perjalanan dan memberikan bantuan lebih lanjut jika diperlukan. Ratna tampak puas dengan hasil belanjanya, dan mereka bersiap untuk kembali ke rumah Ratna. Setelah selesai berbelanja, Ratna mengajak Andre untuk tidak langsung pulang. Ia merasa perlu berbagi lebih banyak cerita dengan Andre dan berbincang lebih lama. Ratna mengusulkan agar mereka melanjutkan percakapan di luar sambil menikmati waktu bersama. Andre, yang merasa senang bisa terus berinteraksi dengan Ratna, setuju dan memarkirkan motornya di tempat yang aman di dekat pasar. Mereka kemudian duduk di sebuah area yang nyaman di dekat pasar, di mana Ratna mulai bercerita lebih banyak tentang kehidupannya. Andre mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa percakapan ini menjadi lebih mendalam dan pribadi dibandingkan sebelumnya. Ratna mulai membuka diri tentang perasaan dan tantangan yang ia hadapi. Saat perjalanan pulang, Ratna meminta Andre untuk berhenti di sebuah restoran yang tidak jauh dari pasar. Ia ingin melanjutkan percakapan sambil menikmati makanan. Di restoran, Ratna memesan beberapa hidangan sambil melanjutkan ceritanya. Dia kembali membahas masalah ranjang dengan Agus, serta isu kejantanan Agus yang mempengaruhi hubungan mereka. Ratna merasa bahwa berbagi cerita ini dengan Andre bisa sedikit meringankan beban emosionalnya. Andre merasa bingung mendengar cerita tersebut, tetapi ia tetap berusaha tenang dan mendengarkan dengan penuh empati. Ia merasa prihatin dengan masalah yang dihadapi Ratna dan memberikan tanggapan yang bijaksana tanpa memberikan penilaian. Percakapan mereka di restoran menjadi momen yang penting untuk memperkuat hubungan mereka, sekaligus memberikan kesempatan bagi Andre untuk menunjukkan dukungannya dalam situasi sulit yang dihadapi Ratna. Selama makan, Andre merasa sedikit bingung tentang bagaimana menanggapi cerita Ratna, tetapi ia tetap berusaha untuk mendukungnya dengan tenang. Ia mendengarkan setiap detail cerita Ratna tentang masalah pribadi dan memberikan beberapa komentar yang membantu. Andre mengakui betapa sulitnya situasi yang dihadapi Ratna dan mencoba memberikan dukungan moral yang bisa membuat Ratna merasa lebih baik. Meskipun Andre merasa tidak memiliki banyak pengalaman dalam hal ini, ia berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dan memberikan nasihat yang mungkin bisa membantu. Percakapan mereka berlanjut dengan suasana yang penuh pengertian, dan Andre berusaha memastikan bahwa Ratna merasa didengar dan dimengerti. Makanan yang mereka pesan pun membuat suasana menjadi lebih santai, meskipun topik yang dibahas tetap berat. Setelah selesai bercerita dan makanan habis,
Andre dan Ratna memutuskan untuk pulang. Saat perjalanan pulang, Ratna tiba-tiba memberanikan diri memeluk Andre dari belakang, menempelkan tubuhnya dengan lembut. Andre terkejut dengan tindakan tersebut, merasakan kehangatan dan kedekatan yang tiba-tiba. Meskipun ia merasa terkejut, Andre memilih untuk diam dan tidak mengubah posisi. Andre merasa campur aduk, tetapi ia memutuskan untuk menghargai perasaan Ratna dan tidak membuat situasi menjadi canggung. Ia fokus pada perjalanan pulang dan berusaha menjaga agar suasana tetap nyaman. Ratna, di sisi lain, merasa lebih dekat dan lega setelah berbagi cerita dan menerima dukungan dari Andre. Momen tersebut menjadi tanda kedekatan yang baru dalam hubungan mereka, di tengah situasi yang penuh emosi. Malam harinya, Ratna mengirim pesan kepada Andre melalui WhatsApp. Dalam pesannya, Ratna mengungkapkan betapa nyaman ia merasa saat berinteraksi dengan Andre. Ia menulis bahwa perasaan tersebut tidak hanya karena bantuan Andre sebagai driver, tetapi juga karena sikap Andre yang sangat baik dan pengertian. Ratna merasa bahwa kehadiran Andre memberikan kenyamanan dan kebahagiaan yang saat ini ia rasakan. Andre membaca pesan Ratna dengan seksama dan merasakan kehangatan dari kata-kata Ratna. Ia menyadari betapa pentingnya peran yang ia mainkan dalam kehidupan Ratna, terutama mengingat situasi sulit yang dihadapinya. Andre merasa tersentuh oleh ungkapan Ratna dan membalas pesan tersebut dengan penuh perhatian, menyatakan bahwa ia juga merasa nyaman dan senang bisa membantu Ratna. Ratna merasa perlu berbagi alasan di balik perasaannya untuk memberikan konteks yang lebih jelas kepada Andre. Ia berharap bahwa dengan berbicara secara terbuka, Andre dapat memahami situasinya lebih baik dan merespons dengan cara yang sesuai. Ratna juga berharap bahwa dengan menjelaskan hal ini, ia bisa memperkuat hubungan mereka dan membuka peluang untuk saling mendukung. Andre menanggapi pesan Ratna dengan serius dan penuh empati. Dalam balasannya, ia menyatakan bahwa ia benar-benar menghargai kejujuran Ratna dan memahami situasi yang ia hadapi. Andre mengungkapkan bahwa ia juga merasa nyaman dengan Ratna dan menikmati setiap interaksi mereka. Ia merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar komunikasi biasa. Percakapan malam itu semakin memperkuat hubungan mereka dan membuka kemungkinan untuk lebih mengenal satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Andre dan Ratna mulai merasakan perasaan suka yang mendalam terhadap satu sama lain. Mereka saling bertukar pesan dengan lebih sering dan berbagi lebih banyak tentang kehidupan pribadi mereka. Perasaan ini berkembang secara alami dari interaksi yang telah mereka jalani, dan keduanya menyadari bahwa mereka saling menyukai. Ratna dan Andre merasa bahwa kedekatan yang mereka rasakan tidak hanya sebatas teman, tetapi juga melampaui batasan itu. Mereka mulai mengungkapkan perasaan mereka dengan lebih terbuka dan menyadari bahwa ada ketertarikan emosional dan fisik yang membuat hubungan ini menjadi lebih berarti bagi keduanya. Menghadapi kenyataan bahwa Ratna sudah menikah, Ratna memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Andre secara diam-diam. Ia merasa bahwa hubungan ini bisa memberikan kebahagiaan dan perhatian yang kurang ia dapatkan dalam pernikahannya saat ini. Ratna berharap bahwa hubungan ini dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah lebih lanjut. Andre, memahami situasi Ratna, setuju untuk menjalin hubungan secara diam-diam. Dia merasa bahwa Ratna pantas mendapatkan kebahagiaan dan dukungan yang dia butuhkan. Andre juga menyadari bahwa Ratna merasa kesepian dan kurang bahagia dengan suaminya. Dengan sepenuh hati, Andre menerima keputusan Ratna dan berkomitmen untuk menjaga hubungan ini.